Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah sampai ayat 188. Insya Allah kajian kita kali ini kita lanjutkan dari surat Al-Baqarah ayat 189 sampai 193. Hadirin sekalian, barangkali ketika nanti ada hal-hal yang mungkin bagi Anda baru ya, silakan saja nanti ditelaah ya, karena kita kutipkan dari sumbernya yaitu Al-Quran. Silakan nanti mohon ditelaah untuk kita mendapatkan kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Al-Quran. Hadirin sekalian, kita lanjutkan saja ya kajian surat Al-Baqarah 189 sampai 193. Tema kali ini yang akan kita ambil ya, akan kita kutipkan adalah yaitu istilah al-ahillah ya, sebagai penentu awal bulan dalam kalender Hijriah. Nah, apa itu istilah al-ahillah? Ya mungkin ini menjadi sesuatu yang baru ya, atau istilah yang baru. Tapi mari kita ikuti ya kajian dari surat Al-Baqarah ini. Kita baca dulu suratnya, Anda bisa menyimak atau mengikuti bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wa taqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, mari kita ikuti kajian bahasanya. Pada ayat ini ya, ayat 189 ini disebutkan yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'aluna itu fi'il mudhari dhamir hum ya, kemudian ka-nya adalah maf'ul. Kemudian al-ahillah, an huruf jar, kemudian al-ahillahnya majrur ya. Nah, ini al-ahillah ya, ahillati ini asal katanya dari halala ya, atau halla ya. Halala atau halla ya. Nanti bisa menjadi istilah hilal ya, yang seperti kita ketahui sekarang ini ya. Kemudian kul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Kul ini fi'il amr, dhamirnya anta ya. Kemudian hiya mawaqitu lin-nasi wal haji itu menjadi maf'ulnya, menjadi isi dari fi'il amr ya. Kemudian hiya ini fi'il maf'ulnya dalam bentuk jumlah ismiyah ya. Ini hiyanya menjadi mubtada, mawaqitunya menjadi khabar ya. Kemudian mawaqitu lin-nasi wal haji, lin-nasi wal hajinya adalah muta'alliq ya kepada mawaqitu. Mawaqitu ini asal katanya kalau kita kutip 3 hurufnya itu waqota ya, atau waktu gitu ya. Mawaqitu itu jamak dari mikot ya, mikot mawaqit ya. Mungkin ada yang pernah ibadah haji atau umroh mengerti istilah mikot ya, mikot jadi mawaqitu. Kemudian walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ini laisa itu huruf, kemudian al birru itu menjadi isim laisa ya, atau dia mubtada'nya.
Kemudian bi anta'tul buyuta min zuhuriha, ya. Ini khobarnya, ya. Khobarnya ini dalam bentuk jumlah, ya, di sini. Nah, di sini ada anta'tul buyuta min zuhuriha. Anta'tu itu harusnya ta'tuna, tapi karena ada an, dia dinasabkan oleh huruf an ini, jadi anta'tu, ya. Ini fi'il mudhore, ya, domir antum, kemudian al buyutanya maf'ulnya. Min zuhuriha, min huruf jar, zuhurinya majrur, zuhuriha-nya ini idhofah, ya. Berikutnya walakin birra man ittaqa. Kalau kita baca sambung boleh man ittaqa, ya. Kalau bacanya terpisah man ittaqa. Ini lakinna ini huruf, ya. Kemudian ini birra itu menjadi isim lakinna, ya. Isim lakinna atau mubtada'nya, kemudian man ittaqa itu khobarnya, ya. Berikutnya waktul buyuta min abwabiha, ya. Ini waktu, ya, atau uktu, ya, asalnya uktu, kalau disambung jadi waktu. Ini fi'il amr, ya, domir antum, kemudian al buyutanya menjadi maf'ulnya. Min abwabiha, min huruf jar, abwabihnya majrur, ya. Kemudian abwabihanya idhofah. Kemudian tadi perintah yang pertama waktul buyuta min abwabiha, ya, ada perintah sambungannya, yaitu wattaqullaha, ya. Perintah yang kedua wattaqullaha, ittaqu, ya. Ini wattaqu, ya, ini fi'il amr domir antum, ya. Kemudian Allahnya maf'ul. Berikutnya la'allakum tuflihun. La'allakum, la'alla itu huruf, ya. Kemudian kumnya itu menjadi isim la'alla, tuflihun menjadi khobar la'alla, ya. Berikutnya ayat 190. Ini waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, ya. Ini ada tadi fi'il amr yang pertama, fi'il amr yang kedua, ya. Ini kita ketemu fi'il amr yang ketiga pada pembahasan ini, ya. Waqatilu ini dari kata qatala, ya. Qatala yuqatilu, ini qatilu atau qatil, qatila, qatilu, ini fi'il amr, ya, domir antum. Kemudian fi sabilillah itu fi huruf jar, sabilinya majrur, sabilillahnya idhofah. Dia sebagai keterangan, ya. Dia muta'alliq. Kemudian alladzina yuqatilunakum. Nah, alladzina itu menjadi maf'ul dari qatilu, ya. Ini tadi fi'il amr, ya, domir antum, kemudian maf'ulnya alladzina. Alazinanya ini karena ini isim mausul, maka dia dijelaskan oleh jumlah sila. Jumlah silanya adalah yuqatilunakum. Yuqatilunakum ini bentuknya fi'il atau jumlah fi'liyah, ya. Ada fi'il yaitu yuqatiluna, kemudian maf'ulnya kum, dan kumnya fa'ilnya kum dan maf'ulnya kum, ya. Kemudian kalau tadi ada fi'il amr 1 2 3, nah kemudian ini ada fi'il nahi, ya. Wala ta'tadu, ya. Ini lamnya lam nahi. Ta'tadu itu fi'il nahi, harusnya diambil dari fi'il mudhore, ya, ta'taduna. Tapi karena dia dibentuk menjadi fi'il nahi, ya, ada lam nahinya, maka dia menjadi jazam, ya, dibuang nunnya, ta'tadu. Kemudian innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha, ini huruf, ya, kemudian Allahnya menjadi isim inna, dan la yuhibbul mu'tadin itu menjadi khabar inna. Nah, khabar innanya di sini berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu yuhibbu itu sebagai fi'ilnya, kemudian fa'ilnya huwa, yaitu kembali kepada Allah, dan al-muqtadin itu menjadi maf'ulnya. Ayat berikutnya yaitu lanjutannya, ya. Kalau tadi ada fi'il amr 1 2 3, nah ini ada lagi fi'il amr waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ya. Waqtuluhum, ya. Uqtulu, ya. Uqtuluhum, ya. Jadi ini fi'il amr yang ketiga, ya, fa'ilnya antum, domirnya maf'ulnya hum, ya. Kemudian hum haitsu saqiftumuhum, ya. Ini haitsunya itu huruf, ya, bisa dia menjadi idhofah kepada saqiftumuhum. Saqiftumuhum ini, ya, ini ada fi'il, fa'il, dan maf'ul, ya. Ini fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'ilnya saqiftu, ya,
sakiftumu ya, sakiftum ya. Ini fi'il madi ya, sakiftum dari kata sakifah. Sakifah, sakifah, sakifu, sakifta, sakiftuma, sakiftum ya. Sakiftum ini fi'il madi domir antum, kemudian humnya menjadi maf'ul ya. Nah ini sakiftum kalau disambung menjadi sakiftumuhum gitu ya. Berikutnya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ini juga sama ya, ini fi'il amr yang keempat ya. Akhrij, akhrija, akhriju, ini fi'il amr domir antum, humnya menjadi maf'ul. Kemudian hum min haitsu akhrajukum ya. Ini haitsu akhrajukum juga sama. Ini idhofah, kemudian akhraju ya, akhraja, akhraja, akhraju gitu ya. Ini fi'il madi domir hum ya. Domir hum ya, kemudian humnya maf'ul. Berikutnya wal qisnatu asyaddu minal qatli ya. Ini jumlah ismiyah ya, diawali dengan isim. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Al fitnatunya adalah mubtada ya atau isimnya. Kemudian asyaddu minal qatlinya khabarnya ya. Berikutnya wala tuqatiluhum indal masjidil harami. Nah, kalau tadi ada fi'il amr, nah sekarang ada fi'il nahi ya. Wala tuqatiluhum ya. Ini harusnya tuqatiluna hum ya, tapi kan ada la membentuk fi'il nahi jadi la tuqatiluhum ya. Ini fa'ilnya antum, fi'ilnya tuqatilu atau tuqatiluna, kemudian humnya maf'ul ya. Indal masjidil haram ini zaraf ya. Indal masjidil haram ini bentuknya jadi idhofah ya. Kemudian hatta yuqatilukum fihi ya. Hatta yuqatilukum fihi. Ini kalau tadi wala tuqatilukum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi ya. Ini hatanya huruf yuqatilukum fihi ya. Harusnya yuqatiluna, tapi karena tadi sudah dibentuk ya dari dinasab dijazamkan jadi yuqatiluna ya, dari yuqatiluna jadi yuqatilukum ya. Berikutnya fa in qatalukum faqtuluhum. Ini huruf syarat ya. Maka syaratnya adalah qatalukum ya. Qatalukum syaratnya qatalukum ini fi'il madi domir domir hum ya, humnya maf'ul. Faqtuluhum ini fi'il amr ya, jawab syarat kata tadi. In syarat, ini jawab syarat faqtuluhum ya. Fa'nya fa jawab, uqtuluhum itu fi'il amr ya, domir antum, kemudian humnya maf'ul. Kemudian kadzalika jazaul kafirin. Ka itu huruf ya, zalika ini mubtada ya, jazaul kafirin itu khabarnya ya. Berikutnya fa in. Nah, intahau. Kalau kita sambung jadi bacanya fa in intahau ya. Fa in intahau ini syarat ya. Syaratnya adalah intahau. Ini fi'il madi ya. Domir hum. Kemudian fa innallaha ghafurur rahim. Fa-nya jawab syarat ya. Menjawabnya dengan jumlah ismiyah yaitu innallaha ghafurur rahim. Inna huruf inna, Allah hanya isim inna, ghafurur rahimnya khabar inna. Kemudian yang berikutnya wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah ya. Wa qatiluhum ini fi'il amr ya. Fi'il amr domir antum, kemudian humnya maf'ul. Hatta itu huruf ya, la takuna fitnatun ya. La takuna fitnatun. Nah ini takuna itu dari asal katanya kana ya. Jadi kana itu ada namanya nanti isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya di sini adalah karena ini takuna ya berarti hum ya. Isim kananya hum, fitnatunnya khobar kana. Kemudian di sini la takuna fitnatun ya. Ini dibentuk menjadi apa ya? Menjadi fi'il fa'il ya.
Jadi ini fitnatunnya itu menjadi fa'ilnya ya. Kemudian wa yakuna dinulillah ya. Sama ini juga ya. Ad-dinulillah ya. Ini ad-dinu ini isim kana, kemudian lillahi khobar kana ya. Ini takuna juga ini ini bentuk ini menjadi isim kananya atau menjadi fa'ilnya ya. Kemudian yang berikutnya fa'in intahau ya. Kalau kita baca sambung fa'in intahau ya. Fa'in intahau ini syarat yang berikutnya intahau ya pakai fi'il madhi. Kemudian fala udwana illa ala zalimin. Jawab syaratnya fa la udwana illa ala zalimin. Ini la udwana ini jawab syaratnya ya. Hadirin sekalian itu kajian bahasanya, kemudian kita masuki kajian maknanya ya. Hadirin sekalian, pada ayat ini disebutkan yas'alunaka anil ahillah. Jika atau mereka nanti akan menanyakan kepadamu ya, di sini kepada Nabi Muhammad tentunya, atau nanti selanjutnya akan ditanyakan kepada kita yang membaca Al-Qur'an ya. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu. Bertanya tentang apa? Anil ahillah ya. Anil ahillah. Nah, di sini anil ahillah itu seperti saya sudah ungkapkan tadi, itu tentang hilal ya. Tentang hilal. Kul, nyatakan. Hiya mawaqitu linnasi wal haji. Dia itu sebagai mawaqitu ya. Linnasi sebagai ketentuan waktu ya bagi umat manusia dan sebagai ketentuan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan membahas ayatnya, saya kutipkan dulu berkaitan dengan istilah al-ahillah dan istilah mawaqitu ya. Seperti yang sudah kita pahami selama ini, bahwa biasanya setiap penentuan untuk pergantian bulan dalam kalender Hijriah itu ditandai dengan ada istilahnya metode hisab dan metode ru'yah ya. Metode hisab itu adalah menghitung ya, dengan teori hisab ya, kapan misalnya terjadi atau posisi bulan, posisi matahari dan seterusnya ya. Kapan ini bulan baru, kapan ini bulan purnama, kapan bulan mati dan seterusnya. Itu dengan teknologi yang ada sekarang kita bisa menghitungnya ya. Bahkan sekarang ini orang bisa menentukan kalender ya Hijriah itu ya, katakanlah untuk 100 tahun yang akan datang sudah bisa ditentukan dari sekarang. Jadi kapan itu nanti 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Zulhijjah dan seterusnya, itu sudah bisa dipastikan sudah bisa ditentukan sejak sekarang untuk 100 tahun yang akan datang dengan metode hisab ya. Kemudian kalau metode ru'yah itu adalah melihat penampakan bulan di awal bulan baru ya, yaitu dengan melihat secara langsung ya. Nah, hadirin sekalian, kenapa sekarang ini menjadi perbedaan kan gitu ya. Nah, ya kebetulan tahun ini Ramadan tahun ini ya, di tahun 2022 ya atau 1443 Hijriah ini terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan ya. Ada yang pakai teori hisab menyatakan bahwa sudah sudah istimewa ya, setelah itu masuk bulan baru maka sudah dinyatakan sebagai penetapan bulan baru ya. Tapi untuk yang metode ru'yah, seingat saya tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang lalu itu mereka meru'yah itu dengan kriteria minimal 2 derajat ya. Tapi untuk tahun ini kriterianya dirubah menjadi minimal 3 derajat. Lah kalau gitu bagaimana dengan tahun-tahun yang lalu kalau sekarang kriterianya dirubah ya. Padahal kita sudah mengalami tahun-tahun sebelumnya patokan kriteria untuk ru'yah itu minimal 2 derajat. Tapi untuk tahun ini beredar ketentuan minimal 3 derajat. Setelah
1-2 Ramadan ini beredar pula di medsos itu video yang menyatakan bahwa ada satu kelompok organisasi yang menyatakan bahwa tahun ini ketentuan Ramadan dinaikkan menjadi 3 derajat hilalnya. Kalau nanti ada yang menyatakan sudah melihat hilal di angka 2 derajat, maka dianggap kesaksian bohong. Jadi mari kita kaji lagi, kita telaah lagi tentang ketentuan yang berkaitan dengan hisab dan ru'yah ya. Kalau kita kutipkan misalnya di surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dia Allah yang telah menjadikan asyamsa diya'an, matahari itu bersinar ya. Wal qamara nuron, dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan masing-masing mereka itu antara asyamsa wal qamara ya, itu masing-masing punya manazil ya, punya manazil, punya orbitnya masing-masing, punya garis edarnya masing-masing. Dengan orbitnya itu, dengan peredarannya itu, lita'lamu adadas sinina wa hisab. Anda dapat mempelajari, mengetahui tentang perhitungan kalender ya. Tentu ada kalender Hijriah dan ada kalender Masehi di sini. Wal hisab, dan perhitungan yang lainnya ya. Artinya di sini Allah sudah menetapkan bahwa dengan berpatokan pada 2 benda angkasa ini, yaitu asyamsa wal qamar, matahari dan bulan, maka dengan matahari kita bisa menetapkan perhitungan kalender Masehi. Kemudian dengan wal qamar kita dapat menetapkan perhitungan kalender Hijriah. Jadi kalau bicara hisab, Al-Quran sudah menyebutkan ini ya di surat Yunus ayat 5. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan bahwa kita bisa menggunakan perhitungan kalender berdasarkan peredaran dari peredaran semu matahari dan peredaran bulan ya, untuk menghitung kalender Hijriah dan kalender Masehi. Pada ayat lain misalnya di surat Al-Isra ayat 12, wa ja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Nah, di sini juga dari pergantian ya, dari Allah menciptakan malam dan siang, kemudian ada pergantian antara malam dan siang, maka Allah juga menetapkan ya, walita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian juga dapat menentukan perhitungan kalender ya, perhitungan tahun ya. Jadi pada 2 ayat ini sudah dipastikan bahwa menghitung kalender itu baik yang Masehi maupun yang Hijriah dapat menggunakan metode hisab dengan berpatokan pada peredaran semu matahari dan peredaran bulan ya. Peredaran semu matahari itu menimbulkan siang dan malam ya, kalau matahari berpindah katakanlah, tapi ini peredaran semu ya. Matahari pagi ada di sebelah timur, siang ada di atas kepala, sore ada di sebelah barat, kemudian pagi lagi ada di sebelah timur lagi ya. Nah, kemudian kalau bumi mengelilingi matahari, maka satu putaran dihitung ya, itu menjadi 1 tahun kalender Masehi. Kemudian wal qamaro ya, bulan itu peredaran bulan mengelilingi bumi, 1 putaran itu dihitung menjadi 1 bulan Hijriah ya. Nah, untuk yang berpatokan pada teori ru'yah ini dikutipkan ya hadis yang sudah cukup populer ya, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman ya, berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah ya, atau dengan meru'yahnya ya, melihatnya.
kemudian berbukalah kalian dengan meruyahnya. Nah, jika kalian tertutupi pandangannya oleh awan, fa'akmilul iddata salatina yauman, maka genapkanlah jumlah bilangannya itu menjadi 30 hari dalam satu bulan, ya. Hadirin sekalian, inilah yang mungkin nanti menjadi perbedaan antara yang katakanlah yang berargumen atau yang berdalil dengan teori hisab dan yang berargumen atau yang berdalil dengan teori rupiah, ya. Tapi diingat bahwa kalau misalnya dinyatakan ketika Nabi dulu merupiah, ya, melihat terbitnya bulan di awal katakanlah di awal bulan, ya, itu Nabi melihat dengan mata telanjang, ya, atau tidak menggunakan alat apapun, ya. Kita tahu bahwa daerah Jazirah Arab itu kan memang daerah yang katakanlah bukit padang pasir, ya, sehingga kalaupun ketika nanti mereka naik ke atas bukit yang mungkin lebih tinggi, maka tidak banyak halangan untuk menyaksikan atau meruyah secara langsung. Karena apa? Karena memang yang pertama daerahnya cuacanya cerah, ya, tidak banyak berawan. Kemudian penampakannya juga tidak banyak halangan, kan gitu, ya, sehingga bisa meruyah dengan mata kepala langsung, ya, kan gitu, ya. Nah, di kita di Indonesia, ya, itu karena memang daerah kita berbukit-bukit, banyak awan dan lain-lain, maka orang sekarang juga meruyah tidak pakai mata telanjang, ya, atau tidak langsung menampakkan dengan mata kepala, ya. Tapi mereka juga meruyah dengan berbagai alat yang sudah canggih, ya, dengan berbagai teropong yang sudah ada. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa di sini ketika Nabi menyatakan liru yatihi, tidak dibatasi berapa derajat. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa harus ada pembatasan 2 derajat dan 3 derajat? Kalau dulu dibatasi minimal 2 derajat, sekarang dibatasi minimal 3 derajat, ya. Nah, ketika hadis Nabi menyatakan seperti ini, itu tidak ada pembatasan. Memang 0, sekian derajat atau 1 derajat pun, ya, kalau memang sudah menampakkan hilal, ya sudah dianggap sebagai bulan baru, kan gitu, ya. Apalagi sekarang ini melihatnya dengan berbagai teknologi canggih, ya, tentu tidak banyak kendala, ya. Jangan lantas karena memang belum memenuhi kriteria 2 derajat, sehingga kalau ada yang melihat hilal dengan alat yang mereka gunakan, maka dianggapnya ini menjadi kesaksian palsu. Jadi hadirin sekalian, sebetulnya ketika kita melaksanakan ibadah, ya, untuk katakanlah ini kalau di ayat ini, ya, ini untuk penentuan awal bulan dan untuk musim haji, ya. Biasanya memang yang krusial itu adalah ketika ibadah umat Islam itu di bulan Ramadan dan di bulan haji. Karena di bulan Ramadan ada ibadah puasa, kemudian di bulan haji ada ibadah haji. Ibadah haji itu sudah ditetapkan tanggalnya adalah atau lebaran haji, ya, istilahnya itu ditetapkan sebagai 10 Zulhijjah. Maka tanggal sebelum dan sesudahnya punya kaitan dengan tanggal 10 Zulhijjah itu. Maka perlu ditetapkan kapan tanggal 1 Zulhijjahnya untuk sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di bulan Ramadan juga ditetapkan sebagai bulan puasa, ya. Maka ketika sudah masuk 1 Ramadan, itu punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum, ya. Sampai nanti akhir Ramadan juga ada ketentuan bahwa setelah akhir Ramadan maka tiba musim Lebaran, ya. Maka orang diharamkan justru berpuasa pada tanggal 1 Ramadan itu. Nah, jadi ketika nanti ada perbedaan, jangan sampai nanti menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam ibadah kita. Nah, kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat misalnya, memang awalnya kita menggunakan teori rupiah, ya, artinya melihat bayangan matahari, ya. Ketika matahari bayangan sudah di atas kepala, maka sudah bergelincir sedikit saja masuk waktu zuhur, nanti bayangan sama dengan
bedaknya bergeser sedikit saja sudah masuk waktu asar, kemudian terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, kemudian hilangnya mega merah dari pantulan matahari itu masuk waktu isya, kemudian terbit fajar akibat dari bayangan matahari itu menandakan waktu subuh. Nah, itu awalnya kita menggunakan teori ru'yah untuk melihat langsung. Tapi lama-kelamaan dengan seiring kemajuan teknologi, kita bisa menghitungnya. Karena memang sudah Al-Quran juga sudah memastikan bahwa menghitung kalender itu, menghitung waktu itu bisa menggunakan hisab. Ya, Allah sudah memberikan apa namanya, ya istilahnya clue-nya ya dalam surat Yunus tadi dan surat Al-Isra. Ya. Kemudian juga tidak ada, kalau hadis tadi menyebutkan tidak ada batasan berapa derajat itu dinyatakan sebagai bulan baru. Jadi prinsipnya adalah bulan baru itu kalau dalam penanggalan Hijriyah ketika terjadi ijtima ya, terjadi garis lurus antara matahari, bulan dan bumi, maka itu terjadi ijtima garis lurus itu. Kemudian maka setelah bulan melewati garis ijtima itu, maka itu dianggap sudah bulan baru, gitu ya. Nah, tinggal nanti ukurannya berapa derajatnya, ya kan gitu ya. Nah, itu yang apa namanya hadis tidak menyebutkan kan gitu. Kita lanjut ya. Jadi itu yang berkaitan dengan perbedaan teori hisab dan ru'yah. Kemudian walaisa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Nah, ini bukan merupakan satu kebaikan ya. Bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ini kalau kita baca terjemahan jika Anda memasuki rumah itu dari pintu belakang. Nah, gitu ya. Nah, ini bukan satu kebaikan. Tapi al-birru itu man ittaqo. Kebaikan itu adalah jika Anda itu bertakwa. Nah, jadi hubungannya apa nih antara memasuki rumah dari pintu belakang dengan ketakwaan kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ini saya nyatakan sebagai bahasa ungkapan ya, sebagai bahasa perumpamaan. Jadi antatul buyuta min zuhuriha. Ini kalau pada ayat yang minggu lalu itu kita sudah membahas berkaitan dengan sesuatu yang dibolehkan, dihalalkan dalam malam-malam selama di malam bulan puasa itu untuk berhubungan suami istri. Kan gitu ya. Nah, kalau ini ayatnya adalah antatul buyuta min zuhuriha, ini memasuki rumah dari pintu belakang ya. Ini merupakan bahasa ungkapan, yaitu ketika orang melakukan hubungan suami istri itu dari pintu belakang kan gitu ya. Nah, ini bukan merupakan satu kebaikan ya. Nah, ungkapan lain adalah yang melakukan hubungan lewat pintu belakang ini suka diistilahkan dengan orang orang bencong, orang banci, orang homo kan gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa pada zaman dulu ada kisah umatnya Nabi Lut itu yang melakukan homoseksual ya kan gitu ya. Nah, artinya ketika disebutkan laisal birru bukan merupakan sebuah kebaikan, yaitu antatul buyuta min zuhuriha, yaitu melakukan hubungan dari pintu belakang atau melakukan hubungan secara sejenis ya, atau memang ini sikap banci, sikap tidak gentleman ya, sikap yang tidak jantan gitu ya. Ini juga bukan merupakan sebuah kebaikan ya. Tentu dalam hal ini adalah dalam hal dakwah Al-Quran, tidak menunjukkan sikap kejantanan, tidak menunjukkan sikap kesungguhan ya. Walakin albirra man ittaqa. Tapi
albirro, tapi kebaikan itu adalah bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Kemudian waktul buyuta min abwabiha, dan mereka memasuki pintu-pintu memasuki rumah itu dari pintu-pintu yang telah ditentukan. Artinya mereka itu bertakwa, mereka itu berbuat sesuai dengan ketentuan yang Allah telah pastikan, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan pintu-pintu yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diundangkan. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, la'alakum tuflihun. Semoga kita semua yang bertakwa itu akan mendapatkan keberuntungan. Berikutnya, ini tadi ya. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la taqtadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini yang berkaitan dengan sifat bencong ya, yang bersifat banci tadi ya. Makanya sifat banci itu tidak merupakan sebuah kebaikan dalam hal memperjuangkan dakwah agama Allah. Tapi waqatilukum fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la taqtadu, ya. Maka perangilah. Ya, tentu perangilah di jalan Allah ya. Ketika kita sedang memperjuangkan dakwah agama Allah ini, maka ketika menghadapi musuh, ya, maka perangilah. Musuhnya musuh yang mana? Yang alladzina yuqatilunakum. Mereka yang memerangi kalian. Wala taqtadu, tapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Nah, hadirin sekalian, kita lanjutkan dulu ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Perangilah mereka di mana saja kamu jumpai. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajakum, dan usirlah mereka ya di mana saja mereka telah mengusir kalian. Kemudian wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi. Wala tuqatiluhum, ya, tapi jangan perangi mereka indal masjidil harami kalau mereka ini mendekati al masjidi al harami. Nah, hadirin sekalian, tadi sudah kita bahas bahwa al-masjidi al-harami, al-masjidi ini isim, al-harami ini sifat, ya. Jadi ini bukan menyebutkan sebuah nama tempat. Karena kalau bicara indal masjidil harami ini, kalau misalnya ini menyebutkan nama tempat, berarti ini hanya berlaku untuk daerah Mekah saja yang ada Masjidil Haram. Madinah tidak, kan gitu ya. Nah, kemudian tempat-tempat lain tidak. Berarti ayat Al-Qur'an ini ayat yang teritorial ini ya, hanya bicara soal satu titik tempat saja. Sedangkan Al-Qur'an ini berlaku untuk segala tempat ya, di mana saja ya. Maka yang dimaksud dengan Al-Masjidi Al-Haram ini sebagai nama tempat, ini sebagai keterangannya, yaitu tempat atau persujudan yang mulia atau peradaban yang mulia. Jadi kalau wala tuqatiluhum indal masjidil harami, jangan kalian perangi mereka manakala mereka sudah mendekati, manakala mereka berada pada posisi ingin membangun kehidupan yang mulia, yaitu ingin membangun atau ikut berpartisipasi dalam membangun kehidupan Islam. Hatta yuqatilukum fihi, kecuali sampai mereka itu memerangi atau membunuh kalian, ya. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka membunuh, jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaul kafirin, itulah imbalan bagi orang-orang yang kafir, ya. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim, jika mereka telah berhenti ya, atau tidak lagi memerangi, tidak lagi menyatakan permusuhan, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pengampun ya, Maha penerima taubat.
Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Kemudian perangilah mereka sampai la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna dinu lillah. Kemudian sampai tegaknya ad-din. Jadi fitnah itu lawannya adalah ad-din, ya. Sampai tidak lagi fitnah, sampai tegaknya ad-din. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka sudah berhenti dalam memusuhi kamu, fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan di antara orang-orang kafir kecuali illa 'alal zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu tetap selalu ada permusuhan. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim. Ya, karena mereka berbuat aniaya. Tapi mereka orang-orang yang kafir, kalau mereka sudah tidak menyatakan permusuhan, mereka hanya menolak saja, mereka tidak mau mengikuti ajaran agama Allah, mereka tidak mau mengikuti Islam, tapi mereka tidak melakukan permusuhan terhadap orang Islam, maka tidak ada permusuhan, wala udwan, ya, tidak ada permusuhan. Tapi orang zalim itu namanya zalim, ya selamanya mereka berbuat kemunkaran, selamanya mereka berbuat kezaliman, selamanya mereka berbuat aniaya. Maka terhadap kezaliman senantiasa ada permusuhan sampai kezaliman itu tidak ada. Hadirin sekalian, nah tentu ketika bicara waqatilu fi sabilillah, berjuang, berjihad, berperang, membunuh di jalan Allah, ini menjadi bahasa-bahasa yang tentu bahasa-bahasa yang ya katakanlah menjadi bahasa yang agak cukup menyeramkan gitu ya. Tapi hadirin sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika menjaga kehormatan, memperjuangkan agama Allah, kalau memang kita diperangi dalam mungkin perangnya katakanlah perang media, perang opini dan sebagainya, maka lawanlah, perangilah juga dengan opini, dengan media. Bukan berarti ketika orang berperang atau menyerang secara opini, secara media, kita memeranginya secara fisik, membunuh fisiknya. Bukan begitu. Kenapa? Karena ketika mereka beropini, mereka menyampaikan pendapat-pendapat di media, itu adalah dalam rangka menciptakan kesan-kesan negatif, dalam rangka menimbulkan fitnah bagi agama Islam. Artinya, ketika mereka beropini di media, mereka menjelek-jelekan agama Islam, mereka memfitnah agama Islam, ya, maka kita pun juga harus menyerang mereka, memerangi mereka juga dengan media, dengan opini. Artinya opini dengan opini, ya, teknologi dengan teknologi, media dengan media, kan gitu ya. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memperjuangkan dakwah agama Allah. Kemudian kalau memang sampai terjadi penindasan, penyerangannya adalah penyerangan fisik, mereka ingin memerangi secara fisik, mereka ingin membunuh secara fisik, ya harus lawan, harus kita bantu, harus lawan dengan fisik juga. Artinya kalau memang perang ya perang, kan gitu ya. Kalau mereka ingin membunuh ya harus dibunuh, ya. Di situ kan disebutkan ya, apa namanya, fa'in qatalukum faqtuluhum, ya. Jika mereka membunuh kalian ya bunuh mereka, kan gitu ya. Artinya jangan kalau bicara bunuh membunuh, kalau mereka sudah membunuh kita ya tentu kita mati, kita nggak bisa ngelawan lagi, kan gitu ya. Tapi itu di sini membunuh juga dalam banyak kriteria. Bisa perangnya adalah perang opini, perang dakwah, perang mungkin merebut simpati, merebut kepercayaan, juga sampai kepada perang fisik, ya kan gitu ya. Sehingga harus kita pahami bahwa di sini butuh kejantanan, butuh kesatriaan dari seorang muslim untuk memperjuangkan dakwah agama Allah. Jangan bersifat banci, ya, jangan bersifat seperti orang homoseks, ya. Artinya laisa birru bi anta'tul buyuta min zuhriha itu adalah jangan bersifat kebencong-bencongan lah, kan gitu ya. Hadirin sekalian, itu barangkali yang perlu kita pahami. Jadi ada istilah Al-Qur'an menyebutkannya al-hilah.
Tapi kita yang lebih populer kita menyebutkan istilah hilal kan gitu ya. Menyebutkan melihat hilal ya. Jadi al-akhilah itu adalah bentuk bulan baru yang memang itu menjadi ukuran dalam menentukan bulan awal bulan di bulan Hijriah. Hadirin sekalian, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan tentunya kalau banyak kekurangan di sana sini ini semata-mata kelemahan kami. Kalaupun ada kebenaran yang terungkap, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah untuk kita jumpa lagi insyaallah di sesi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.